antara demonstran dengan petugas mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Demonstran sampaikan tuntutannya dengan berorasi di atas mobil gunakan pengeras suara. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di kawasan Semanggi. Petugas pengamanan disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa ini. Selain di Semanggi, aksi juga digelar di kawasan gedung DPR RI. Aksi digelar secara damai, petugas memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi. Massa aksi juga digelar di kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut. Terkait aksi massa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut lebih dari 3.500 personil gabungan dikerahkan untuk amankan aksi. Petugas pengamanan juga akan bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast The Comment. Dan tentunya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas seputar terkait dengan aksi unjuk rasa yang kerap terjadi beberapa hari yang lalu, yang memang ini menuntut terkait dengan kenaikan harga BBM jenis yang non-subsidi. Dan tentunya aksi demonstrasi ini telah terjadi di mana-mana, bahkan juga melibatkan beberapa komponen seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga yang mengatakan jika ketika memang ada suatu aksi, selalu dikaitkan dengan siapa sih, pertanyaan yang sering muncul itu, siapa sih yang menunggangi, apakah ada yang menunggangi atau memang pure ini murni dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Dan mungkin tanggapannya Mas Tito seperti apa? Ya, kalau kita melihatnya bahwa maraknya aksi mahasiswa belakangan ini ya muncul karena adanya persoalan yang dirasakan masyarakat langsung ya. Itu dari mulai pertama itu adalah naiknya harga rupiah ya terhadap dolar, yang kemudian berimbas pada naiknya harga pertamak yang tidak diumumkan itu ya dengan tiba-tiba. Nah, ini kan otomatis memberikan efek domino nih terhadap kenaikan kebutuhan pokok gitu kan. Nah, persoalan-persoalan ini yang kemudian ditangkap oleh mahasiswa yang menyuarakan pemerintah untuk segera ya kan melakukan semacam evaluasi, apalagi ditambah dengan kasus korupsi di BGN itu. Itu kan itu menambah gerakan mahasiswa semakin besar. Nah, ini seringkali memang gerakan mahasiswa itu dari sejak 98 ya sampai sekarang itu seringkali ada tudingan-tudingan memang bahwa gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi atau apa, karena memang tidak dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa ini kan banyak yang terafiliasi ya oleh sejumlah parpol lah, atau seperti misalkan kayak HMI yang dekat dengan Golkar, kami yang dekat dengan PKS, kemudian GMNI yang dekat dengan PDIP. Jadi wajar aja kalau misalkan ada anggapan-anggapan bahwa gerakan mahasiswa ini seringkali ditunggangi ketika gerakan mahasiswa ini sudah menjadi alat penekan yang efektif buat pemerintah. Padahal sih memang gerakan itu memang murni ya muncul dari gerakan mahasiswa gitu. Tapi kalau kita lihat juga sekarang ada gerakan-gerakan baru, misalnya kayak BEM Bersatu dan lain-lain, itu kan kita belum tahu nih, ini kira-kira dari aliansi mana, dan tiba-tiba ketika sekarang ini baru muncul nih, ternyata ada BEM Bersatu, dan bahkan dari beberapa kampus sendiri ini menolak, dalam artian klarifikasi kalau misalnya ini adalah bukan dari anggota bla 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 bla. Jadi ini kayak carut marut sebenarnya. Kalau kita lihat kemarin yang namanya BEM Fakultas Bersatu itu ya kan kalimatnya itu. Tapi sebelum ngomongin itu, kita lihat dulu deh konversi seperti apa ya. Oke. Ini dia. Beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat
atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio. Oke ya, Nata ya. Ini kemarin konversinya BEM Bersatu ya, BEM Fakultas Bersatu ini memang menarik juga. Ini kalau orang awam melihat, loh ini yang benar yang mana di sini? Pasti akan bingung pasti. Iya betul. Orang awam yang mungkin ya kita sebut tidak tahu di balik pergerakan itu ya, di balik pergerakan mahasiswa. Sebenarnya kan mahasiswa yang dia protes, yang diprotes oleh BEM Bersatu ini, gerakannya itu kan jelas ya, soal perbaikan ekonomi, soal bagaimana sebenarnya bukan menolak MBG-nya tapi perbaikan MBG-nya gitu kan ya. Jadi memang mereka melihat, gerakan mahasiswa itu melihat bahwa MBG itu kemarin implementasinya kurang bagus di lapangan. Banyak bermasalah. Terbukti dengan adanya ditangkapnya kepala BGN juga di kasus korupsi gitu kan. Nah ini sebenarnya mungkin masyarakat juga yang di sini akhirnya paham bahwa ini itu sebenarnya yang disuarakan gitu kan. Nah terus yang ini ngomongin message-nya, pesannya kok memang berusaha untuk dikacaukan gitu loh. Jadi posisinya ini ada dua gerakan yang menggerakkan ini berusaha membuyarkan fokus masyarakat ya atas tuntutannya itu tadi. Nah ini memang kayaknya itu juga memang bukan hanya 98 juga ya, sebelum-sebelumnya juga posisinya seperti itu ya Mas ya? Iya. Iya, karena memang gerakan mahasiswa ya sebenarnya sih murni ya sebenarnya dari persoalan yang muncul dari masyarakat ya. Cuman seringkali ya itu tadi karena kedekatan dengan dimanfaatkan. elit-elit di pemerintahan, di parpol, kemudian ada asumsi Karena seperti sebenarnya mau bagaimanapun juga ini yang namanya aksi-aksi demonstrasi yang sekarang menjabat di pemerintahan itu dulunya adalah aktivis juga. Jadi ada keterkaitan gitulah. Ya, jadi polanya mereka sebenarnya udah tahu gitu kan. Iya. Polanya sebenarnya udah tahu bagaimana sih mahasiswa ini kalau bersatu harus diapain nih posisinya, untuk dipecah kayak atau diapain kayak gitu kan. Fokusnya gitu ya. Nah, ini salah satunya dengan ini. Dengan dia menyatakan bahwa tadi itu salah satu poinnya yang BEM Bersatu ini tadi kan menuding bahwa demo yang mahasiswa yang sebelumnya itu adalah ditunggangi oleh kepentingan politik kan. Padahal belum tentu juga itu sebenarnya. Nah ini tinggal siapa yang membuktikan siapa kan itu prosesnya. Jadi sebenarnya polemik. Gimana Om Cep, kalau Om Cep lihatnya? Ya kalau kita melihatnya dari legalitas dari kepengurusan itu aja kan. Ya. Kalau BMSI jelas ya mewakili, Jelas kan? ya mewakili dari kampus. Nah ini kan BEM fakultas itu ada yang mengatasnamakan BEM fakultas, sampai dari pihak UNAS sendiri kan membantah ya, karena memang secara logika juga memang sebenarnya tidak ada BEM fakultas. Ada itu bantahannya itu, Nata. Jadi posisinya kemarin setelah rame konvers itu, beberapa fakultas ya, ada Unpam, Umnas, terus beberapa lagi ya. UBSI, Nah, itu kan UNJ, membantah bahwa orang-orang itu adalah perwakilan dari kampusnya kan. Kita lihat ada liputannya. Sosial Himasos Universitas Nasional diunggah surat resmi dengan berisikan FISIP Universitas Nasional tegaskan tidak memiliki BEM Fakultas. Klarifikasi klaim jabatan dalam konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. FISIP UNAS meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk tidak menyatakan diri sepihak. Dan tidak hanya itu, kolektif Aksi dan Budaya Mahasiswa UNAS juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional dalam waktu 2 kali 24 jam atas tindakan pencatutan nama lembaga yang tidak eksis itu. Tidak hanya UNAS,
Pernyataan sikap resmi juga disampaikan BEM KM Institut Setiami. Dalam rilis disampaikan ada dugaan penyalahgunaan nama BEM KM Institut Setiami dalam press conference. Dan ditegaskan tidak terdapat lembaga bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut Setiami. BEM KM Setiami tidak pernah memberikan mandat penugasan kepada pihak bersangkutan hadir dan mewakili organisasi. Yang berikut pernyataan sikap disampaikan oleh BEM FPSI UNJ. Ditulis pernyataan sikap tentang pelanggaran etik mengatasnamakan BEM FPSI UNJ tanpa persetujuan. BEM FPSI tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan atau menggunakan nama BEM FPSI UNJ. Ya. Oke, nah jika kita lihat kasusnya ini, apakah menurut Mas Pras sendiri nih, ada nggak sih tanda-tanda bahwa sebuah gerakan mahasiswa ini mulai mengalami fragmentasi atau upaya pecah belah? Ya, dari tadi yang tadi bilang ada BEM SI, ada BEM yang dari fakultas, sementara dari fakultasnya sendiri masing-masing ini klarifikasi justru. Jelas ya, kalau upaya pecah belah kita bisa lihat dengan mata telanjang kali ya. Posisinya jelas sekali bahwa mahasiswa memang lagi posisinya dipecah belah dengan ini tadi ada konvers ini tadi yang ternyata oleh kampusnya tidak diakui gitu kan, bahwa mereka ada gitu kan, bahkan mereka organisasinya tidak eksis ya. Tidak eksis, betul. Saya sepakat sama Om Cep sih soal legalitas itu tadi ya. Legalitas dari organisasinya. Jadi posisinya ini dengan ketahuan ini tidak ada sebenarnya dalam tanda kutip diada-adain untuk hanya konvers ini tadi, ya artinya benar memang ada upaya pecah belah mahasiswa. Gimana Om Cep, tambahin? Ya kalau saya juga melihatnya memang ini kayaknya lagi perang narasi nih, gitu. Nah. Soal apa tuntutan ini kan, gitu. Jadi saling menuding satu sama lain gitu. Betul. Karena dengan menguasai narasi di masyarakat, ya kan, karena mahasiswa juga kan terkena gerakan moral ya, gitu. Jadi dengan menguasai narasi, akhirnya ya bisa menutupi sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini poin pentingnya itu sebenarnya ya memang tuntutannya adalah terkait dengan penolakan harga BBM ditambah lagi yang maksudnya pembenahan di MBG ya kan. Tapi kenapa malah jadi kisruhnya di antara internal mahasiswa itu sendiri kan jadi pertanyaan masyarakat itu. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih kok aneh sih? Memang di satu sisi tujuannya sudah terpenuhi ya. Mereka membuat bingung masyarakat udah terpenuhi itu sebenarnya. Mungkin sudah tercapai di situ. Tapi di sisi lain juga ini harusnya jadi pembelajaran juga buat mahasiswa ya, bahwa ini kalian harus tahu bahwa ini loh sedang ada upaya kalian diadu domba, ada upaya kalian dipecah belah gitu. Ini harus jadi pembelajaran juga buat teman-teman mahasiswa ya. Kalau Om Cep ada? Ya kalau saya sih melihatnya lebih kepada bagaimana pemerintah merespon semua tuntutan mahasiswa sih. Harusnya memang iya. Jadi untuk meredam ini semua ya segera pemerintah merespon apa tuntutan mahasiswa dan merealisasikannya, seperti misalnya perbaikan tata kelola, terus kemudian penurunan harga BBM kan juga harga minyak dunia juga sudah turun gitu ya. Ya. Jadi kalau itu segera direspon sepertinya kisruh yang ada sekarang ini juga selesai itu.